Shalom Elohim dan salam hormat buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim dan salam hormat juga buat ketiga pribadi ilahi yang telah turun ke dunia ini memakai wadah manusia terpilih, rohnya Bapa Yahweh dalam Pak Iman Lahagu, roh Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto, roh kudus, roh kebenaran dalam mempelai terpilih Ibu Fay Hamdani. Shalom Elohim juga buat para malaikat Tuhan dan semua saksi-saksi Tuhan yang giat bekerja pada saat ini. Sekali lagi dalam video ini saya memberi kesaksian mimpi saya pada 29 November 2024. Dalam mimpi saya itu saya melihat Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, rohnya Yesus Kristus, roh Alfa dan Omega, sedang memegang sebilah pedang yang sangat panjang berwarna kuning keemasan, dan juga mempelainya Fay Hamdani memegang, roh kudus itu memegang sebilah pedang juga berwarna biru putih yang menyala-nyala dan sangat panjang. Mereka berdua masing-masing memakai baju zirah, dan kemudian mereka menghempaskan pedang mereka ke permukaan bumi, dan terjadilah sesuatu bencana alam yang sangat teruk. Satu persatu akan dihancurkan, kata rohnya saat itu, dan masa akan dipersingkatkan. Karena tidak ada lagi penundaan, semuanya akan dipercepatkan. Dan saat itu juga rohnya berkata kepada saya, gunakanlah hikmat dari Allah untuk membedakan roh. Akan banyak orang mengejek dan mengatakan merekalah Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dengan menunjukkan mukjizat, tanda-tanda lahiriah untuk mendapat sanjungan manusia. Tetapi anak manusia datang ke dunia seperti 2000 tahun yang lalu, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tapi saat ini, zaman Omega ini, dia datang bukan lagi untuk melayani, tetapi menghakimi dunia yang jahat ini. Penuaian dan pemisahan kambing dan domba telah terjadi. Pemisahan lalang dan gandum telah terjadi. Orang-orang yang tertinggal, yang tidak bersama dengan dia di kerajaan 1000 tahun damai, yang sudah berdiri di dunia ini, haruslah mengalami kematian dengan mati martir sebagai angkatan yang kedua. Dan jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Dia telah datang semula ke dunia ini memakai wadah manusia yang sederhana di zaman Omega ini, tetapi manusia tidak dapat menerima dia. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini menghakimi bersama-sama para malaikatnya, menuai hasil tanaman yang baik, tetapi tidak ramai yang mengenal dia. Dia telah memakai wadah manusia, inkarnasinya dalam Pak Aditya Nugrahanto, yang membawa kode roh Alfa dan Omega, tetapi tetap ditolak oleh manusia karena mereka tidak melihat di mana dan siapakah roh yang bekerja dalam Pak Aditya Nugrahanto. Mereka tidak mengenal siapakah roh yang berkata-kata dalam Pak Iman Lahagu, dan siapakah roh yang berkata-kata dalam mempelainya Fay Hamdani. Ketiga pribadi yang telah turun ke dunia ini tidak membawa sebarang agama atau sebarang aliran. Mereka membawa kebenaran yang harus diketahui agar manusia dapat menemui jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak percaya kepada perkataannya dan tidak mau mendengarkan perkataan-perkataannya tidak akan bisa masuk kerajaan surga, karena mereka tidak hidup mengikut standar ilahi yang Tuhan inginkan untuk setiap manusia memasuki kerajaannya. Janganlah pernah berbangga dengan aliran kalian. Janganlah pernah berbangga dengan pegangan kalian, karena semua itu tidak akan membawa Anda masuk kerajaan surga jika hatimu tidak beres atau tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu saya diberikan firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 7 dan 8. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Setiap bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah menjelang permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan juga firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 10 dan 11. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah
apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Dan Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Nah, saudara-saudara terkasih, janganlah kita menghujat perbuatan Roh Kudus, perbuatan Roh Allah pada akhir zaman ini, karena dosa-dosa itu tidak akan diampuni. Apa yang harus kita lakukan ialah teruslah bertobat sungguh-sungguh, memohon pengampunan pada Tuhan, agar kita tidak terus-menerus hanyut dalam kegelapan dunia ini. Di saat ini 2 kerajaan telah didirikan, yaitu pertama kerajaan 1000 tahun damai, dan kedua ialah kerajaan antikris yang semakin membangun dan pada akhirnya akan menguasai dunia ini, karena dunia ini sesungguhnya adalah neraka itu sebenarnya. Mereka akan menghancurkan dunia ini, menghabisi manusia-manusia yang tidak dimeterai dengan perbuatan-perbuatan hawa nafsu mereka. Mereka akan memeras, mengugut, dan meminum darah orang-orang di dunia ini untuk melaksanakan misi mereka. Jadi saudara-saudara terkasih, janganlah menangguh-nangguh lagi pertobatan kita. Jangan lagi berlengah-lengah dengan pertobatan kita, karena waktu Tuhan datang seperti pencuri. Tidak ada tahu bila Dia akan tamatkan semua ini. Dan biarlah saat kita semua sudah bersiap sedia untuk menghadapi Dia dan penghakiman yang terakhir. Haleluya, haleluya, amin. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus, amin.